Ya, pemerintah harus menjadi aktor utama karena yang bertanggung jawab membentuk dasar-dasar dari bagaimana pembangunan perdamaian ini dapat dilaksanakan. Pembangunan perdamaian ini harus inklusif dan egaliter, melibatkan semua pihak, semua lapisan masyarakat. Selama ini penanganan terhadap kompensasi pasca konflik memang selalu hanya menyasar laki-laki. Perempuan tidak banyak dilibatkan atau tidak banyak dihitung sebagai korban karena dianggap tidak menjadi korban dan tidak terlibat di dalam pertikaian ini, dan perempuan dianggap bukan kepala keluarga. Kemudian penanganan trauma yang tidak terselesaikan ini akan menciptakan kekerasan yang baru di dalam rumah tangga dan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan pembangunan ini dengan tidak adil. Kemudian pemerintah memang sama ini juga telah memberikan kesempatan 30% untuk perempuan memberikan suaranya di dalam pengambilan keputusan, namun ini hanya pada tahap menjadi syarat sebagai calon legislatif, belum ikut terlibat di dalam pembangunan atau di dalam pengambilan keputusan sebenarnya di dalam legislatif. Dalam penelitian kami menemukan bahwa peran pemuka agama, pemuka masyarakat, dan keluarga itu, terutama ibu dan ayah, adalah sangat penting dalam pembentukan masculinity. Nah, tokoh-tokoh agama ini adalah tokoh-tokoh agama yang egaliter, yang memberikan kesempatan yang sama baik kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Attachment yang dekat dengan seorang ibu dapat menciptakan positif masculinity kepada anak laki-laki. Dan kemudian dengan adanya positif masculinity ini akan memberikan efek yang bagus pada pembangunan. Sebenarnya di dalam budaya Aceh kesetaraan gender itu sudah ada ya sejak dulu. Misalnya dengan konsep porumoh. Porumoh itu artinya wanita memiliki rumah atau yang menjadi pemilik rumah. Dengan konsep ini, rumah itu dimiliki oleh wanita, ibu, dan bapak atau laki-laki datang ke dalam keluarga wanita untuk tinggal. Sehingga konsep-konsep ini, konsep-konsep yang berdasarkan historis dan budaya, serta pendekatan keteladanan ini sangat penting kita terapkan dan menjadi acuan kita. Memang namun sifat negatif lainnya ya, efek negatif lainnya dari konsep ini memang ada, sehingga wanita itu bertahan dalam satu rumah tangga walaupun dengan kekerasan itu karena ingin mempertahankan rumah tangganya dan anak-anak. 19 tahun pasca perdamaian Aceh, dalam penelitian ini kami menemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu di follow up. Yang pertama, di antara 6 indikator yang kami lihat sebagai indikator sebuah pembangunan pasca konflik, keadilan ekonomi dan good governance itu belum tercapai di Aceh. Hanya keselamatan dan keamanan saja yang sudah terlihat dengan baik. Kemudian partisipasi dalam pengambilan keputusan juga sudah mulai terlihat. Adanya indikator-indikator itu hadir di dalam masyarakat. Kemudian kepercayaan di tengah masyarakat itu juga sudah muncul. Namun ekonomi ini perlu kita perhatikan dengan baik karena ini menjadi suatu prasyarat ya supaya keadilan ini berkelanjutan. Kemudian yang kedua, perlu juga diperhatikan bahwa penyelesaian konflik ini, pembangunan pasca konflik ini harus egaliter, harus adil. Tidak hanya antara dua kelompok militer yang bertikai atau antara kelompok militer dan pemerintah, namun ini menjadi keadilan atau pembangunan bagi seluruh masyarakat Aceh. Jadi tidak pada kelompok tertentu, sehingga kelompok tertentu tidak memanfaatkan pembangunan ini untuk tujuan kelompok tertentu. Yang ketiga, anggota indikator WPS ya, Women, Peace and Security itu menjadi satu agenda yang perlu sangat diperhatikan karena suatu masyarakat yang belum pulih dari trauma ini akan menjadikan PR yang besar juga di dalam pembangunan. Ini akan membawa masalah-masalah baru, membawa konflik-konflik baru, terutama konflik yang bergeser yang dulu ada di ranah perang bersenjata, sekarang bisa saja bergeser dalam kekerasan rumah tangga. Orang yang trauma atau orang yang mengalami kekerasan itu cenderung mengulangnya atau menjadi pelakunya. Terutama trauma yang terjadi pada wanita. Wanita sering sekali dianggap tangguh ya, resilient, sehingga tidak mendapatkan penanganan trauma yang baik. Sehingga ini menjadi PR masa depan.